Oke, Pak Ira, kita sih mau ngobrol-ngobrol aja, Pak Ira ya. Oke, boleh Pak. Jadi Pak Ira sekarang di mana kuliah tuh di UB, Iya, saya di jurusan UB sekarang Teknologi Pak. Informasi, Informasi. bukan Teknik Informatika ya, bukan anak Bukan teknik Pak. dong, Bukan. Anak Filkom Pak. namanya Filkom ya, Iya, Fakultas Ilmu Komputer. Di betul antaranya Pak. juga ada, kalau ilmu teknik komputer juga ada di situ. Ada Pak, teknik komputer ada juga. Teknik informatika Ada. oh, sama aja Ada. ya. Beda Oh Pak. beda, Iya, oh beda beda. ya. Ada teknik komputer, informatika, terus teknologi informasi, sistem informasi, sama pendidikan teknologi informasi. Ada lima Oke. Pak. Itu fokus-fokusnya agak bingung juga ya nanti ya. Beda-beda Iya ya. Pak. Beda-beda Pak. Beda-beda ya. Kalau Pak Ira udah bisa jelasin nggak tentang itu? Beda-bedanya apa atau belum? Kalau misalkan untuk TIF ini, yang pertama misalkan teknik informatika, ini tuh dia buat pelajarannya lebih kayak ke ngoding, lebih ke dalam kayak misalkan emang ke penerapannya gitu loh Pak. Ke ngodingnya Iya. tuh kayak gimana. Itu dia bener-bener jurusan ini tuh yang bisa dibilang tuh ketuanya ngoding lah. Karena Oh emang semua gitu. pelajarannya, matkulnya itu dia pakainya codingan gitu Pak. Terus Ya. kalau misalkan teknik komputer itu lebih ke hardware-nya gitu. Belajar tentang komputernya kayak gimana gitu, Pak. Terus kalau misalkan dari SI sama dari TI, itu dia sebenarnya hampir mirip, cuma bedanya kalau misalkan di SI itu ada pelajaran bisnisnya, Pak. Tapi kalau Hmm. di TI itu enggak, di TI itu enggak ada bisnisnya. Ya. Terus Wah, satu jadi lagi apa tuh satu lagi? PTI, Pak. Nah, PTI apa? kalau Oh, pendidikan. ya, kalau PT itu lebih ke ngajar sih, Pak. Ke guru ya, jadi Mengajari guru. iya tentang teknologinya itu gitu. Wah, ternyata memang cabang-cabangnya tentang apa ya? Dunia apa namanya? Informatika atau komputer lu luas ya. Bisa macam-macam. Iya, Pak, betul betul. Bisa Luas jadi di banget. kampus UB begitu, di kampus lain beda ya. Iya, karena pasti tiap univ kayaknya beda-beda juga sih, Pak, dari prodi-prodi yang ada di fakultasnya. Hmm. Pak Ira baru juga beberapa bulan, bukan beberapa bulan, Agustus, September, Oktober, udah banyak tahu ya tentang bedanya itu ya. Iya, Pak. Biasanya kalau lagi ospek suka dijelasin terus sih, Pak, Hmm. Oh antara iya, perbedaan-perbedaannya gitu. iya, iya, iya. Ya, ini juga bisa ngasih pemahaman ke anak-anak sih nanti kalau ternyata mereka mau ke teknologi. Karena memang kadang juga anak-anak cuma milih IT doang gitu, tapi Ah, nggak tahu iya. isinya apa gitu. Berarti yang sistem informasi itu cocok jadi CEO lah ya. Bisa, Pak. Nyambi lah ya. Karena dia ngerti dunia bisnisnya ya, di sisi bisnisnya. Jadi Pak Ira, ini kita pengen dengar cerita Pak Ira nih. Pak Ira dulu kelas 10 di Semako. Dulu SMP-nya di mana? Dulu SMP di Darul Janah, Pak. DJ. Oh, dari Jana. Ini Iya. anak Bapak pengen ke situ tuh. TK Oh iya Pak, SD-nya. iya Pak, Oh, masuk aja Pak. ini lagi bingung pilihan nih ya. Pilihannya mau ke mana nih? Dari Jana kah atau yang deket sini? Deket. Jadi di tempat Bapak tuh ada TK, ada SD baru. Iya. Cuman galau juga nih anaknya karena TK-nya dia di sini, di belakang rumah persis. Namanya Tugasku gitu. Terus SD-nya pengen ke Anugerah Insani atau ke Darul Jannah. Oh, AI. Ya, ini lagi galau-galau lah. Ini bapak-bapak muda Iya, yang lagi iya. galau. Iya, iya. Banyak sih Pak anak Smavo yang AI dulu atau DJ juga lumayan sih. Oh iya. Dulu di Darul Jannah, begitu ke Semako kaget nggak? Kaget Pak. Oh gitu. Ya, Kagetnya kaget. apanya? Tugasnya, lingkungannya. Semuanya sih Pak. Oh Karena gitu. emang beda banget Pak jujur. Karena kalau dari SMP sendiri kan kelasnya dipisah ya Pak. Ya. Perempuan sama laki-laki. Jadi pas gabung di SMA itu kerasa banget bedanya. Pas udah digabung kelasnya gitu. Hmm. Dari lingkungan pertemanannya juga, terus
cara cara bertemannya juga beda. Terus dari tugasnya juga pasti beda banget, Pak. Beda banget. Beda banget. Semua Pak, pas kelas 10 baru masuk langsung tek 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 dapet tugasnya langsung banyak banget gitu. Sempet sempet kayak aduh kok tugasnya banyak banget. Itu sehari waktu itu kan masih sempet offline ya, Pak. Sempet kelas 10 tuh Iya, masih ngerasain offline gitu selama sampai bulan Maret apa Februari gitu. iya. Terus di situ tuh sampai sehari aja tuh kadang ada deadline 3 tugas, terus nanti ada ulangan juga, jadinya banyak tanggungan dalam sehari itu Pak. Udah gitu rumah saya kan lumayan jauh dari Smavo, sekitar 45 menit ya Pak kalau misalkan dari sekolah balik ke rumah. Nah, itu biasanya dulu tuh masih naik angkot. Jadi kadang berangkatnya tuh diantar, tapi nanti pulangnya suka bareng-bareng sama teman-teman naik angkot gitu. Nah, itu kadang tuh baru sampai ke rumah tuh sekitar jam 6 atau jam 7 habis maghrib gitu. Nah, kadang tuh nyampe rumah udah capek karena seharian dari sekolah kan, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam lagi, itu capek banget. Terus belum lagi deadline tugas. Jadi kadang suka jam tidurnya tuh nggak teratur gitu, Pak. Kayak misalkan baru pulang nih karena udah capek, ya udah deh tidur dulu, nanti bangun jam 10, jam 11 ngerjain tugas, nanti jam 1 tidur lagi. Jadi waktu istirahatnya tuh gak teratur banget, Pak. Berantakan ya. Iya. Dari SMP ke SMA ya. Tapi mulai-mulai terbiasa bulan apa tuh? Mulai terbiasa sebenarnya lebih kayak keterbiasa karena pandemi deh, Pak, kayaknya. Karena apa? Pandemi. Oh gitu. Iya, kan lebih banyak ngerasain pandeminya juga ya, Pak. Iya sih ya. Jadi Ya. memang Pak Ira tuh nggak ngerasain apa tatap muka di kelas 11 ya. Yang memang harusnya enjoy itu di kelas 11 tuh Iya, apa udah benar. terbiasa dengan lingkungan di Smako. Tapi malah pandemi ya. Malah Iya, terbiasa dengan betul. pandemi ya Iya. waktu itu. Tapi itu memang waktu awal semester tuh kaget ya. Maksudnya Iya, Pak, kaget. semester 1 itu buat Pak Ira mungkin dengan teman-teman yang lain cukup kaget di Smako seperti itu. Suka Iya, ngebandingin betul. nggak sih dengan sekolah lain? Di SMA Eh, lain, misalkan teman SMP oh, yang di SMA lain gitu. suka sih, Pak, kadang-kadang. Ada yang misalkan kalau mereka mah nyantai gitu. Iya, suka-suka kayak gitu. Malah kadang sebenarnya teman-teman lain sih, Pak, yang kayak, waduh, kok Faira tugasnya banyak banget sih. Perasaan di SMA aku santai-santai aja, nggak banyak-banyak. Banyaknya yang kayak gitu, Pak. Malah Oh dari gitu. temen yang ngebandingin ke sisi akunya gitu. Iya, jadi eh, orang-orang ngelihat kitanya itu sibuk banget gitu kan. Iya, iya Orang bener, lain Pak. ya, yang sekolah Heeh. lain. Gitu. Iya. Tapi dengan kayak gitu tuh, kalau sekarang di kuliah, mereka mungkin sekarang pasti sibuk juga di kuliah. Tapi mereka secemas apa ya? Sama kamu lebih cemasan mana gitu kalau ngerjain tugas sekarang waktu kuliah. Ngerasa bahwa semua Ah, foto bisa ngebantu buat kita jadi tahan mental di kampus kan? oh iya bener Pak. Sebenarnya karena emang anak-anak Smavo udah terbiasa ngerjain tugas yang banyak gitu Pak di SMA. Itu tuh ngebantu banget di kuliah karena emang di kuliah pastinya tugasnya lebih banyak. Kayak misalkan dari tugas ospek juga, terus tugas matkul, banyak banget tugas-tugas yang emang eh, udah diajarin dari SMA gitu Pak. Hmm. Kalau misalkan di Smavo itu kan ya tugasnya emang banyak-banyak banget, tapi ketika di di kuliah itu oh ternyata emang kayak gini gitu. Jadi emang Hmm. udah terlatih dari SMA gimana ngerjain tugas yang banyak dalam waktu yang singkat gitu, Pak. Nggak kaget lah ya. Ya, tapi Nggak jadi kalau lebih ngeluh-ngeluh nyantui sih juga. Ada yang kalau ngeluh-ngeluh. kalau ngeluh-ngeluh pasti sih Pak manusiawi gitu. Itu tugasnya banyak banget gini, gini 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 gitu. Iya, iya, iya. Jadi, Iya. tapi nggak kaget banget lah. Maksudnya, oh iya, memang kemarin juga tugasnya juga banyak gitu. Iya, iya bener Pak. Betul. Ya, begitulah sembako ya dengan segala macamnya. Iya. Terus Pak Ira ini kan wakil ketua OSIS tuh. Bisa cerita nggak kenapa waktu itu tuh tiba-tiba pengen OSIS padahal tugas Ah, aku banyak. oke. Kalau misalkan
pengen OSIS. Sebenarnya dari SMP justru saya udah ngincer mau masuk OSIS pas SMA gitu, Pak. Hmm. Karena udah niat gitu pengen di SMA ikut OSIS. Sebenarnya dulu sempat ada yang akselerasi itu kan ya, Pak. Nah, Iya, dulu iya. sempat tertarik juga, tapi setelah ditimbang-timbang, kalau misalkan Axel tuh kayaknya nggak bisa aktif di organisasinya, jadinya nggak ikut di Axel. Dan waktu itu tuh teman-teman rame banget sampai satu kelas tuh hampir setengahnya ikut Axel deh Pak kalau Iya, nggak salah. 4 semester itu Tapi ya, 4 semester itu ya. iya sampai akhirnya cuman di kelas tuh cuma 2 orang apa yang tersisa apa 4 gitu dari setengah kelas. Hmm. Terus habis itu karena emang ikut akselerasi gak bisa aktif organisasi, jadi saya milih pengen masuk OSIS. Nah, awalnya emang ikut OSIS jadi anggota aja kan ya Pak, pas tahun pertama yang pas kelas 10 itu jadi anggota di Departemen 4. Nah, di situ banyak banget sebenarnya yang daftar hampir berapa ya, 100 lebih, dan yang diterima juga cuma sedikit. Tapi alhamdulillah rezekinya di situ. Dan saya sama sekali nggak pernah kepikiran buat nyalon jadi wakil ketua OSIS gitu, Pak. Karena emang dari awal emang gak ada niatan. Niatannya tuh cuma ya udahlah sebagai anggota aja gitu. Karena pasti kalau misalkan buat jadi ketua atau wakil ketua tanggungannya lebih berat dan lebih besar juga. Jadi agak takutnya kayak apa yang nganggepnya tuh sempat insecure juga, kayak misalkan teman-teman yang lain masih banyak lah yang bisa yang lebih di atas atau lebih kayak gimana, ada kayak gitu-gitu juga Pak waktu Iya. itu. Nah tapi terus waktu itu ada suatu saat di mana kakak kelas nih kayak nanyain gitu siapa di sini yang mau jadi ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Nah terus disuruh tunjuk tangan gitu kan Pak. Di situ saya sempat aduh tunjuk tangan apa enggak. Tapi sebenarnya agak mau, tapi kayak ada rasa masa enggak sih, kan udah sejauh ini gitu. Terus dari kakak-kakak kelas yang juga kayak yang masa kalian udah sejauh ini maunya jadi anggota aja, kenapa nggak mau jadi ketua atau wakil, ayo siapa yang mau gitu. Terus waktu itu saya ingat pas lagi seleksi di awal, seleksi yang pas kelas 10, sempat ditanya siapa yang mau jadi ketua atau wakil ketua OSIS, dan di situ saya sempat tunjuk tangan, tapi di situ sebenarnya saya tunjuk tangan karena biar keterima aja gitu, biar keterima jadi anggota aja, bukan karena emang mau. Tapi di situ guys, saya kayak ngerasa waktu itu aja tunjuk tangan, kenapa sekarang jadi nggak berani gitu. Ya udah akhirnya saya ya udah coba aja gitu, tunjuk tangan di situ. Tapi sebenarnya itu belum tentu bakal kepilih juga karena emang kalau nggak salah lumayan banyak apa enggak ya, apa 5 orang doang gitu ya yang tunjuk tangan. Ya udah terus di situ setelah beberapa lama dari situ itu baru ada pengumuman 5 kandidat besar yang terpilih jadi calon ketua sama wakil ketua OSIS. Itu ada 5 cewek sama 5 cowok, dan alhamdulillah ternyata saya di situ masuk ke salah satunya. Nah, udah kayak gitu perasaannya tuh kayak campur aduk karena setelah bilang ke orang tua, dari orang tua sendiri sempet nggak ngizinin Pak, sempet disuruh mundur waktu itu karena takut keteteran di pelajaran. Dari orang tua saya sempet yang kayak nanti kalau nyalon kalau misalkan sibuk gini 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 nanti malah buat PTN-nya gak kekejar atau gimana, karena kan itu udah mau kelas 12 juga ya Pak, jadinya banyak kekhawatiran dari orang tua juga buat nyalon jadi ketua sama wakil ketua OSIS. Tapi di situ saya tuh setelah kepilih jadi 5 besar tuh rasanya harus kayak apa ya, masa tiba-tiba mundur gitu, padahal dari kakak kelasnya juga udah percaya gitu kan, kayaknya kesempatannya sayang juga kalau misalkan nggak dipakai gitu. Terus saya juga mikir kayak misalkan kayaknya nih kesempatan nggak datang 2 kali gitu Pak. Rasanya sebenarnya saya bukan keinginan yang pengen jadi wakil ketua OSIS, tapi lebih yang kayak mau coba aja, mau nyoba kesempatan, mau ngukur kemampuan gitu Pak, sampai sejauh mana. Kalau misalkan emang udah rezekinya ya udah, berarti kan emang udah dipercaya dan pasti Allah juga ngasih sesuatu tuh gak di luar batas kemampuan kita gitu kan. Kalau misalkan emang rezeki berarti alhamdulillah dan emang berarti sudah dipercaya, tapi kalau misalkan emang belum berarti emang ya udah bukan rezekinya di sini gitu. Jadi saya nerapin pemikiran yang kalau misalkan emang lolos ya udah, kalau enggak ya udah juga gitu. Yang penting saya tuh udah berusaha maksimal aja di pencalonan ini gitu.
ya udah saya yakinin orang tua di situ dan alhamdulillah diizinin. Sebenarnya salah satu kekhawatirannya juga karena lagi pandemi Pak, dan waktu itu harus keluar terus karena untuk pembinaan debat, terus untuk pokoknya persiapan-persiapan buat nyalonin gitu Pak. Nah, terus akhirnya pas udah 5 besar ini disuruh pilih pasangan sendiri-sendiri. Jadi 5 cewek sama 5 cowok ini masangin sendiri-sendiri gitu Pak, mau sama siapa. Udah setelah masangin diri, langsung persiapan untuk maju ke debat ini masih di internal, jadi cuman disaksiin sama MPK sama OSIS saja. Nah, ini belum disiarin di YouTube. Kan waktu itu sempat ada di YouTube ya, Pak. Tapi yang 5 besar Iya. ini belum. Jadi debat biasa, terus voting. Yang voting ini internal OSIS MPK aja. Nah, udah voting hari itu juga langsung pengumuman 3 besar. Dan alhamdulillah waktu itu saya masuk ke 3 besar pas debat waktu itu. Terus langsung pengocokan nomor urut, dapat nomor urut 1. Nah, udah dari 3 besar ini makin deg-degan, makin kayak rasanya tuh aduh gimana ya kalau misalkan eh, kalau misalkan kepilih tanggung jawabnya gede banget, tapi kalau misalkan nggak kepilih rasanya kayak kok apa ya, nggak puas lah gitu Pak, kayak misalkan dari kemarin usahanya udah lumayan gitu, jadinya pengennya malah udahlah stuck di sini aja gak usah ada pengumuman gitu. Tapi kan nggak bisa juga ya Pak. Terus ya udah akhirnya karena udah maju akhirnya persiapan lagi 3 besar, tapi di situ bener-bener apa ya Pak, cuma ya udah kalau misalkan emang rezeki ya udah gitu, kalau enggak ya udah juga, jadi nggak ada rasa yang kayak pengen banget buat kepilih tuh sama sekali nggak ada gitu loh Pak. Terus ya udah akhirnya pas maju ke 3 besar debat, terus beberapa hari kemudian baru pemilihan dan alhamdulillah ternyata rezekinya di situ Pak gitu. Hmm. Jadi lumayan perjalanannya ya, lika-liku Iya, tadi segala macam pertimbangan tentang betul. tadi ya. Tadinya sih mau apa pengen supaya jadi syarat jadi anggota aja. Iya, Tapi jadi biar jadi tapi anggota akhirnya aja. jadi takdir malah jadi beneran jadi wakil ketua OSIS ya. Yang tadinya awalnya cuma mau masuk menjadi anggota aja, anggota kepengurusan saja ya. Jadi mungkin Iya, niat di Pak. awal entah mungkin dijalanin kayaknya berjalan juga. Karena Bapak juga ngelihat Faira juga waktu di kelas 10 ya. 10-8 kan dulu ya? 10-7 atau 10-8? Iya, 10-8 Pak. Nah, 10-8 kan? Iya. Iya, Bapak juga ngelihat Faira juga bagaimana segala macam respon di kelas gitu-gitu juga terlihat gitu memang ada sosok-sosok kepemimpinan. Ya, Waduh. iya memang berasa kan secara intuitif kita kadang-kadang ngerasa ini bisa gitu dalam apa? Mungkin Faira ngomong itu bisa jadi orang tuh langsung percaya aja gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang ada jiwa-jiwa leadership yang apa namanya? Yang nggak berasa gitu, maksudnya nggak berasa oleh kita diri kita sendiri, tapi sama orang lain berasa gitu. Ini orang bisa mimpin deh gitu. Nah, Ini orang kalau ngomong pasti jadi dipercaya deh gitu. Bakal nurut deh orang-orang gitu. Nah, jadi iya, iya. ada influence, ada pengaruh itu gitu dari Faira tuh. Mudah-mudahan itu jadi gift Betul. yang membawa Faira juga di kampus. Ya, nih di kampus nanti ada tantangan baru nih kayaknya. Nanti Iya, kayaknya Pak. perlu perlu ngobrol lagi setelah lulus ya. Nanti ada cerita baru lagi nih Wah, setelah lulus amin, sepertinya. amin. Terus Semoga, Pak. Faira kan di wakil ketua OSIS ya, dengan lika-liku ngurusin tugas, ngurusin jadi apa waketos dengan segala macam tugas-tugasnya. Tantangannya apa, Faira? Bagaimana manage waktunya segala macam tuh? Iya. Wah, pasti tantangannya besar sekali ya, Pak. Karena awal sebelum ngejabat jadi wakil ketua OSIS tuh sebelum nyalon bahkan udah komitmen sama orang tua kayak belajarnya nggak bakal keteter kok, beneran beneran nggak bakal keteter ya janji gitu. Jadi sempet ada kayak gitu di awal, jadi kan wah nggak boleh nih, nggak boleh sampai keteteran, nggak boleh pentingin. Pokoknya waktu itu eh,
udah perjanjian 60% fokus akademik sama 40% ini di organisasinya gitu. Kata papa, jangan sampai kebalik ya Kak. 60% ini untuk akademik, 40% organisasi karena emang tetap harus utamain yang namanya akademiknya gitu. Jadi sempat oh ya nih, aduh nggak boleh sampai tugasnya keteteran, terus belajarnya juga kayak gitu. Dan waktu itu juga masih pandemi juga ya Pak. Jadi belajarnya juga masih online. Mungkin kalau misalkan untuk fisik yang bolak-balik ke sekolah tuh nggak terlalu kerasa karena emang sistem pembelajarannya tuh online. Paling tugas-tugasnya yang beneran banyak banget. Tapi untuk OSISnya sendiri, ini ternyata emang di luar dugaan. Ternyata sibuknya beneran sibuk banget. Sampai setiap hari tuh gak ada waktu buat gak ngurus OSIS, Pak. Jadi, ya bener. Tiap hari, ini pasti dalam sehari tuh ada aja, nggak mungkin nggak ada. Bahkan saya bikin timeline, beneran bikin timeline gitu dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan itu di Word gitu, itu sampai 400-an agenda, beneran semuanya keisi full. Biasanya tiap hari ada aja, misalkan hari Senin rapat apa, hari Selasa rapat apa, Selasa buat Rabu buat ngapain. Itu semuanya tentang OSIS. Jadi sebenarnya emang kalau misalkan dijujurin tuh sempet kebalik gitu malah Pak. Misalkan 60 organisasi, 40% akademiknya tuh sempet ada. Cuma alhamdulillahnya bahkan waktu itu pas semester 3 itu waktu itu saya nyalon semester 3 apa 4 gitu. Nah, pas saya jadi wakatos itu malah nilai saya jadi naik. Itu Oh, iya, saya gak tahu kenapa pas waktu itu jadi wakatos, alhamdulillahnya nilainya malah jadi naik gitu Pak. Dibandingkan semester sebelumnya itu jauh banget. Naiknya lumayan jauh gitu, dan kayaknya semester-semester yang pas saya jadi wakatos itu yang ngebantu nilai masuk ke peringkat eligible-nya tuh lebih tinggi gitu, Pak. iya, iya, iya. Ya, semester 1 2 tuh saya ngerasa nilai saya kayak masih standar gitu. Terus pas semester 3 4 5 itu nilainya malah jauh gitu dari yang semester 1 sama semester 2-nya. Dan terus kalau misalkan untuk manage waktunya, kayak yang tadi saya bilang, saya suka bikin timeline. Misalkan timelinenya ada dua, ada timeline yang emang buat diri sendiri, sama ada yang buat OSIS gitu. Jadi kayak misalkan nanti di malamnya kadang tuh rapat sambil nyambi bikin tugas juga. Emang kadang fokusnya terbagi, tapi alhamdulillah saya sendiri tuh bisa buat multitasking gitu, Pak. Jadi kayak misalkan lagi rapat sambil ngerjain tugas, sambil ngapain lah, intinya alhamdulillahnya nggak ada yang keteter deadline tugas, semuanya terjalankan tepat waktu, tugas-tugas dikumpulin tepat waktu juga. Terus kalau misalkan ada ulangan-ulangan atau ujian juga semuanya alhamdulillah masih ke handle karena dibantu pandemi juga sih Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan ujian nggak harus ke sekolah, bolak-balik ke sekolah, masih bisa ngerjain di rumah. Jadinya nggak terlalu makan waktu yang banyak. Justru saya banyak ke sekolah itu karena kegiatan OSIS-nya gitu Pak. Kalau misalkan kegiatan belajar mengajarnya itu kebanyakan malah di rumah. Ke sekolah bolak-balik, tapi tuh buat OSIS gitu, bukan Iya, buat iya. belajarnya. Jadi kalau misalkan kayak ujian atau dan lain-lain tuh masih bisa fleksibel mau ngerjain di mana karena emang sistemnya daring. Mungkin kalau misalkan waktu itu sekolah kayaknya bakal lebih hektik sih Pak. Kalau waktu itu Iya. masuk ke ya kalau misalkan offline, karena online aja tuh udah bener-bener ngerasa sehektik itu bolak-balik. Sebenarnya ada minusnya juga karena buat komunikasinya tuh agak susah di OSISnya sendiri. Di OSISnya sendiri ini buat komunikasinya agak susah karena baru adaptasi banget sama Zoom, terus Google Meet. Kan dulu kalau misalkan offline tuh belum ada ya Pak. Kayak Zoom aja bener-bener baru tahu pas lagi pandemi. Kalau misalkan nggak pandemi juga kita nggak bakal tahu kalau misalkan ada Zoom gitu sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu adaptasi akhirnya kebiasaan juga buat pakai Zoom kalau misalkan rapat, terus kalau misalkan ujian juga daring gimana udah bisa terbiasa. Jadinya untuk semuanya alhamdulillah ke handle, bahkan malah bikin naik nilai. Jadi sekolah apa namanya? Kan biasanya jangan sampai OSIS mengganggu sekolah ya.
Jadi ini Iya, malah betul, Pak. yang sampai sekolah mengganggu OSIS. Iya, Pak. Wih, anak Bapak ini malah jadi ikutan. Sebentar ya. Sebentar ya. Halo. Halo tuh, kakaknya tuh. Halo. Halo, namanya siapa? Namanya siapa katanya? Ngomong dong. Ngomong dong. Sebentar Pak Ira ya. Oh Oh, iya, Bapak Pak. kasihin dulu. Bapak kasihin dulu. Oke. Oke, oke, kita lanjut lagi. Tadi perjalanan, manage waktu segala macam di OSIS, ngerjain tugas. Terus sekarang begitu setelah beres apa namanya? Kalau beres OSIS itu namanya apa ya? Demisioner ya? Lengser, Pak, lengser. Bahasanya lengser ya. Setelah Iya. lengser fokus di kelas 12. Begitu fokus mulai kelas 12 itu semester berapa? Semester 2 ya? Karena semester Iya, satu kelas semester 12 2. masih OSIS ya. Masih lengsernya juga semester 2 sih, Pak, sebenarnya. Januari awal. Oh, baru mulai betul-betul lengser tuh kelas Iya, 12 STJ-nya semester awal. Itu udah tatap muka nggak sih? Kita lupa nih Bapak. udah, tapi nggak 100% deh, Pak, kalau nggak salah. Oh iya, masih nggak jelas gitu ya. Iya, iya. Masih nyiapin. Tapi udah mulai tuh SNMPTN gitu Iya, ya. betul, Pak. Udah mulai Eligible juga SNMPTN. kan Pak Ira? Eligible kan, kalau Pak Ira itu kan eligible kan? Iya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah ini ada cerita lain nih dari Pak Ira nih. Begitu sudah menjalani berbagai rintangan di OSIS kelas 12. Ada tantangan baru Iya, nih. Pak. Begitu kelas dua Wah, belas ya. iya, Pak, yang tak terduga. Waduh. Waduh. Ini perlu diceritain banget nih Pak Ira nih. Coba Oke. dari mulai SNMPTN ya. Iya, Pak. Jadi kan selesai nih kelas 12 di semester 2 bulan Januari ini udah lengser. Berarti beban di OSIS udah habis, udah selesai. Masa-masa lika-liku OSIS semuanya udah kelar. Dan di sini saya udah niat ya udah berarti semester 2 nih udah fokus buat SNM sama SBM gitu. Oh ya Pak, sama pas kelas 12 semester 1 tuh saya sempat ikut bimbel juga, udah mulai bimbel. Jadi waktu itu OSIS sekalian bimbel juga. Ya, Jadi ya. waktu itu manage waktunya antara belajar di sekolah, bimbel sama OSIS. Nah, cuma pas udah OSISnya ini udah selesai, bisa fokus ke bimbel gitu. Nah, terus eh, waktu itu gimana ya nyeritainnya ya? Pokoknya waktu itu saya sempat ada sakit gitu dan ini emang gak terduga sih Pak. Saya emang gak pernah mikir sama sekali kalau misalkan ternyata ada sakit gitu. Jadi waktu itu di bulan Januari, jadi saya sempat ada keluhan gitu tentang kesehatan. Sebenarnya udah lama sih Pak dari zaman-zaman saya OSIS. Dan itu dari teman-teman sendiri tuh udah sering bilang, ayo cek ke dokter gitu. Tapi saya nggak pernah yang kayak, ah ini mah paling biasa aja sih, biasa aja. Intinya lebih ke agak ngeremehin sih, agak ya udahlah ini biasa aja paling nggak ada kenapa-napa gitu karena dari saya sendiri sebenarnya kondisi kesehatan saya tuh dari dulu alhamdulillah bener-bener sehat dan dari kecil juga saya nggak pernah ada sakit yang sakit bener-bener yang bener-bener parah gitu bahkan dirawat di rumah sakit aja saya nggak pernah Pak dari lahir sampai saya SMA itu saya nggak pernah dirawat di rumah sakit dan sakit yang bener-bener parah nggak pernah paling cuma ya udah panas gitu biasa dan itu bisa dihitung jari misalkan setahun saya sakit tuh sekali doang gitu dan kalau misalkan sakit-sakit kecil paling kayak flu batuk udah kayak gitu aja tapi kalau misalkan sakit yang sampai dirawat atau gimana itu sama sekali nggak pernah gitu dan tiba-tiba di bulan Januari itu karena emang gejalanya udah tambah kelihatan, itu baru saya ngecek ke rumah sakit. Tapi di situ dalam artian ngecek ke rumah sakitnya juga masih dalam apa ya pemikiran yang kayak ah paling nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak ada rasa yang kayak ada sesuatu karena emang mikirnya biasa aja gitu. Mungkin karena emang kecapean atau gimana, jadinya ada gejala-gejala yang biasanya nggak ada jadi ada gitu. Terus ya udah akhirnya ke rumah sakit ngecek dan ternyata
emang ada sakit gitu. Ada sesuatu yang gak pernah diduga-duga ternyata ada dan harus dioperasi gitu kata dokternya. Sehingga waktu itu saya dari bulan Januari, Februari, sama Maret itu 3 bulan bolak-balik ke rumah sakit gitu Pak, sampai izin sekolah, terus izin bimbel. Itu yang panik banget sebenarnya mama sama papa itu karena ngerasa saya tuh sehat-sehat aja gitu, nggak pernah ada sakit apapun, tapi kenapa tiba-tiba di saat-saat saya mau fokus untuk persiapan masuk kuliah, malah ada sesuatu yang harus bikin saya fokus ke hal yang lain gitu, hal yang lebih penting, kesehatan gitu. Karena kan pasti kesehatan bener-bener yang paling penting lah dari masuk kuliah atau apa. Pas saya mau fokus, udah selesai di OSIS, mau fokus ke kuliah, malah ada sesuatu hal lagi yang lain yang harus difokuskan gitu. Terus akhirnya di situ saya selama 2 sampai 3 bulan bolak-balik ke rumah sakit, ambil darah, terus eh, ronsen dan lain-lain. Pokoknya persiapan juga untuk operasinya di bulan Maret. Dan waktu itu saya operasi bulan Maret pas lagi ujian sekolah. Itu buat bolak-balik persiapannya lumayan lama karena emang operasinya juga cukup besar gitu, Pak. Jadi emang harus banyak yang disiapin juga buat operasinya dari kondisi tubuh dan lain-lainnya juga. Terus akhirnya saya susulan ujian sekolah, beneran ujian sekolah dari awal sampai akhir, dari mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran akhir itu susulan semua. Dan waktu itu karena saya posisinya masih bimbel di Inten juga, saya ngerjain kuis dan ngerjain soal lain-lain soal bimbel itu di rumah sakit gitu, Pak. Jadi dapat soal dulu kan sistemnya masih online offline. Jadi belum 100% offline, dan kalau misalkan dapat soal, dapat kuis itu saya print, saya bawa ke rumah sakit. Itu kan kadang di rumah sakit tuh nunggunya lama banget, Pak, nunggu antrian. Kayak misalkan mau ngambil darah, nunggu antriannya lama banget dari pagi sampai siang. Terus misalkan mau ngantri apa, ngecek apa, itu biasanya lama banget. Dan itu saya ngeprint soal bimbel, saya kerjain sambil nunggu antrian gitu. Karena saya bener-bener khawatir, takut rasa yang kayak, aduh teman-teman udah pada fokus nih buat kuliah, tapi aku tuh masih masih harus kayak gini gitu, masih harus A B C D E yang gak bisa banget buat fokus ke kuliah aja gitu. Jadi masih ada perasaan yang kayak khawatir banget kalau misalkan kepersiapan buat kuliahnya ini kurang. Apalagi lagi mau SNM juga, jadinya lagi banyak berkas-berkas yang harus diurus dan lain sebagai halnya, tapi ada sesuatu yang harus diurus yang lain juga gitu. Jadi banyaklah pemikiran yang bikin khawatir gitu, Pak. Nah, terus habis itu ya udah, eh, saya mikirnya kalau misalkan ini kan udah dapet beberapa rintangan lah dalam hidup gitu, mikirnya kan ya, Pak. Kayak misalkan eh di OSIS lumayan juga, terus tiba-tiba ada sakit. Nah, saya mikir, saya doa aja kayak, ya Allah semoga SNM-nya dimudahkan gitu. Jadi biar selesai dari SNM ini, saya bisa fokus buat penyembuhan lagi. Karena untuk penyembuhan dari operasi ini, kata dokternya juga nggak bisa cepat. Butuh waktu sekitar 2-3 bulanan buat bisa normal lagi. Jadi emang harus banyak fokus di kesehatan buat sembuhnya dulu gitu. Jadi kan saya lebih mikir lagi kalau misalkan ketolak nih SNM, harus fokus SBM lagi. SBM pasti kan berat banget ya Pak untuk menyiapkan segala macamnya, belum lagi kesehatannya. Terus akhirnya mama di situ juga berharap kalau misalkan lolos di SNM terus atau enggak di PPKB UI lah gitu kan. Karena saya waktu itu nyantumin di dua-duanya juga. Jadi emang harapan untuk lolos di keduanya itu tinggi banget gitu. Terus akhirnya setelah operasi, saya ujian sekolah susulan. Terus setelah itu baru tuh pengumuman pengumuman SNMPTN. Dan waktu itu inget banget, saya baru pulang check up dari rumah sakit. Jadi kan setelah operasi ini harus rutin check up gitu ya Pak tiap minggu. Dan waktu itu hari Selasa emang jadwal rutin buat check up habis operasi gitu. Terus pas habis dari rumah sakit itu jam 1 siang, terus
sambil nungguin pulang jam 3 itu pengumuman pengumuman SNMPTN. Nah, pas di situ doa aja terus di rumah sakit sampai di jalan udah berharap ayo keterima keterima keterima. Karena emang naruh harapannya tuh besar banget gitu, Pak. Selama 3 bulan tuh rasanya bolak-balik rumah sakit sampai saya ke 5 rumah sakit kan, Pak, di rumah sakit. Anissa, terus Fatmawati, terus Sentra Medika, terus aduh apalagi ya yang di Tangerang itu, terus Rumah Sakit Brawijaya, Rumah Sakit Siloam, ada 6 apa kalau nggak salah. Pokoknya itu saya ke banyak rumah sakit. Sebenarnya itu ke banyak rumah sakit tuh untuk memastikan diagnosis dari dokternya itu bener apa enggak gitu, Pak. Karena masih kayak nggak yakin kalau itu tuh bener. Jadinya sampai ke 6 rumah sakit buat memastikan ini tuh bener gak sih gitu. Tapi ternyata setelah ke 6 rumah sakit itu emang bener semuanya tuh diagnosisnya sama. Yang emang kesimpulan akhirnya harus operasi gitu. Ya udah. Terus setelah banyak rumah sakit bolak-balik bulan Maret udah selesai operasi susulan US pengumuman SNMPTN, terus ternyata merah, gagal. Sempet yang kayak aduh gagal, gimana ya rasanya, yang harapan pertama banget, dan udah harapan orang tua juga. tapi IPB tapi kan ya? kenapa, Pak? IPB kan? Iya, di IPB, Pak. Ya, tapi di situ ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Di situ saya masih bisa ikhlas gitu loh, Pak. Walaupun ketolak, tapi di situ saya masih bisa ikhlas. Karena saya mikirnya ya udah coba masih ada yang PPKB gitu. Semoga yang PPKB bisa rezeki. Tapi sebenarnya saya juga nggak terlalu pede di PPKB karena kuotanya dikit banget, Pak. Daya tampungnya waktu itu cuman 12 apa pokoknya nggak nyampe 15, dan itu sedikit banget, masih kayak agak ragu gitu. Dan ternyata pas pengumuman itu kebetulan banget hari ulang tahun mama saya, dan mama saya tuh bilang yang kayak ayo kasih kado buat mama, kasih kado buat mama gitu. Jadinya kan ngerasain kayak aduh gimana nih, bisa nggak ya gitu. Terus ternyata pas udah pengumuman ketolak lagi tuh di situ. Terus Jurusan apa? statistika, Pak. Statistika juga yang di UI ya, TPKB. Iya, iya betul. Nah, yang harapan harapan satu-satunya buat nggak lanjut ke SBM itu kan keterima PPKB sama SNM ya, Pak. Nah, karena dua-duanya udah ketolak, berarti otomatis harus persiapan buat SBM. Jadi udah yang kayak, wah ini mah udahlah SBM gitu. Tapi ternyata ada buka jalur prestasi IPB. Nah, akhirnya saya coba lagi tuh, Pak, di situ. Dan karena emang ada beberapa prestasi yang bisa saya cantumin, saya masukin di situ. Jadi waktu itu saya masukin sekitar 3 atau 4 sartif gitu, Olimpiade Matematika. Dan sempet pede juga sih sebenarnya, karena ngelihat nilai rapot juga kan ya, Pak. Jadi nilai rapot sama sertif, ya udah coba masukin. Dan di situ waktu itu dari IPB itu ngasih 3 pilihan. Yang pertama pilihan pertama kita, yang kedua pilihan kedua kita, pilihan ketiganya itu ditempatkan sama IPB aja gitu. Jadi mau ditaruh di mana sama IPB tuh harus terima gitu loh, Pak. Jadi kayak ya udahlah siapa tahu deh IPB nanti nempatin di mana gitu kan. Sempat ada mikir gitu. Dan ya udah pas itu pengumumannya juga sebelum SBM, dan bareng sama yang pengumuman jalur ketua OSIS. Terus habis itu akhirnya udah nge-apply situ, dan ternyata pas pengumuman ketolak juga, nggak dapet juga. Ya udah tuh 3 kali. Terus sampai akhirnya nyoba lagi yang keempat tuh di mana ya, Pak? Lupa deh. Pokoknya itu jalur mandiri, jalur mandiri, jalur mandiri, semua jalur mandiri yang rapot yang bisa saya Rapor. cantumin di situ. Iya, nilai rapot yang bisa saya masukin semua nilai rapotnya, sampai vokasi-vokasi pun sama vokasi di Undip, vokasi di ITS, itu semuanya saya masukin di situ filenya, rapotnya. Tapi ternyata gak ada yang masuk semua di jalur rapot, benar-benar semuanya gak ada yang masuk. Akhirnya saya ikut SBM. Nah, di situ saya mikir, oh mungkin emang gak lolos di nilai rapot karena rezekinya di SBM kali ya gitu. Sempat mikir kayak gitu juga. Jadi ketolak di mana-mana tuh bikin
banyak asumsi lain yang keluar gitu yang bikin nerka-nerka. Oh, kayaknya keterimanya jadinya di SBM deh, atau enggak mungkin di sini kali ya gitu. Jadi banyak banyak pemikiran-pemikiran yang nebak-nebak gitu Pak jadinya. Terus akhirnya berjuang maksimal tuh di SBM, tapi juga agak pusing karena pelajarannya aduh pusing banget deh Pak. Terus eh, waktu itu ikut ada tryout juga dari bimbel dan waktu itu beberapa kali alhamdulillah dapat di urutan pertama di Cibinong gitu Pak. Jadi sempet rada pede gitu buat di SBMPTN-nya karena emang saat tryout tuh nilainya bagus-bagus gitu. Terus habis itu akhirnya eh, pas udah SBM udah pengumuman ternyata nggak lolos juga, gagal lagi situ. Statistika juga ya yang eh dipilih. Yang dipilih Aktuaria statistika. Pak, Oh, aktuaria. aktuaria, iya. Nah Hmm. di situ gagal semua, semua aktuaria yang saya masukin tuh gagal. Akhirnya di situ orang tua bilang, kayaknya rezeki kakak bukan di aktuaria deh, coba ganti jurusan yang lain gitu. Karena emang dari awal tuh aktuaria sama statistika nggak ada yang masuk Pak. Tapi saya emang nyantumnya di situ terus, kayak nggak ganti-ganti karena emang pengennya di situ. Tapi di situ orang tua saya udah yang kayak nyaranin, udah nggak usah ambil aktuaria, nggak usah ambil statistika lagi, coba nih. Akhirnya yang nyaranin jurusan di bidang IT itu papa saya. Di situ sempat bilang coba masukin di yang IT gitu karena kebetulan papa saya kerjanya juga di bidang IT gitu. Jadi ngerekomendasiin prospek-prospek kerja dan lain-lain sebagainya. Dan ya udah akhirnya tapi di situ saya belum belum masukin yang IT sih Pak. Kalau nggak salah tuh masih aktuaria juga, masih kekeh di awal. Karena sebenarnya udah dibilangin, tapi saya sempat masih kekeh juga untuk milih aktuaria atau nggak statistika dan lain-lain dan yang mirip-mirip gitu. Sampai akhirnya beneran ketolak semua. Itu sampai 16 kali saya ketolak totalnya semuanya. Terus di akhir bener-bener yang udah kayak ya udah masuk masuk swasta aja gitu. Udah di Telkom juga udah daftar dan udah bayar waktu itu. Terus tiba-tiba aku lulus ya lulus yang di ITS. Nah, yang di ITS ini sebenarnya saya tuh nggak bilang orang tua daftar di ITS karena yang di ITS ini tuh waktu itu saya udah ketolak 3 kali Pak, yang jalur sebelumnya udah ketolak 3 kali di ITS. Dan saya yakin kalau misalkan saya izin ke orang tua untuk daftar lagi di ITS tuh nggak bakal dibolehin. Soalnya mama sempat bilang, ini udah ketolak 3 kali, udah yang udah ketolak lebih dari 3 kali atau lebih dari 2 kali gak usah masukin lagi di situ karena ya mungkin emang bukan rezekinya di tempat itu gitu. Sedangkan di UB tuh saya sama sekali gak masukin jalur kemana-mana Pak. Di UB tuh saya gak masukin kemana-mana gitu. Emang jalur pertama yang lulus di sini. Terus abis itu akhirnya karena emang saya masih penasaran kenapa nggak lolos terus, akhirnya saya masukin di ITS. Saya masukin di ITS tuh pakai jurusan yang papa saranin, teknologi informasi juga sama. Nah, pas pengumuman itu saya biasa aja. Pas pengumuman tuh ya udahlah ketolak ya udah soalnya emang cuma pengen tahu aja sebenarnya tuh ada nggak sih PTN yang mau nerima gitu Pak. Saking semuanya tuh ketolak. Terus ya udah akhirnya pas pengumuman tiba-tiba kok ada barcode-nya gitu. Wah, keterima gitu kan. Terus akhirnya saya bilang ke orang tua, "Mau keterima, keterima, keterima" gitu. Terus mama sama papa saya bingung. Ini kapan daftarnya? Perasaan kemarin nggak ada gitu. Terus baru saya bilang, ini diem-diem, diem-diem daftarnya gitu, pakai uang sendiri. Saya bilang gitu. Terus, oh alah, pakai uang sendiri. Ya udah selamat ya kak. Gini. Awalnya selamat dulu dan kayak senang orang tua. Tapi setelah itu baru dibilang kayaknya nggak bisa diambil soalnya emang jauh dan dari orang tua sendiri juga nggak nyaranin buat jauh karena yang tadi balik lagi masalah kesehatan harus check up selama 3 bulan sekali ke rumah sakit jadi takutnya emang kalau dari jauh tuh pantauan tentang kesehatannya tuh kurang gitu Pak. Jadi orang tua masih pengen ngawasin lah
dari rumah atau setidaknya paling jauh di Bandung lah gitu. Karena kalau di Bandung tuh mama papa masih bisa bolak-balik naik kereta, nggak terlalu capek. Kalau misalkan sampai ke Surabaya tuh jauh banget kata papa. Ya udah akhirnya nggak diambil yang di ITS karena pertimbangan yang jauh dan kesehatannya itu. Terus karena emang masih nungguin pengumuman dari Unpad, karena Unpad kan nggak terlalu jauh juga ya, apa masih di Jatinangor, masih bisa lah mama papa bolak-balik juga, nggak terlalu jauh dan saya juga kalau pulang nggak jauh-jauh banget. Jadinya masih nungguin itu, masih ada harapan di situ. Tapi ternyata gagal lagi, ketolak lagi di situ. Ya udah, akhirnya udah tadinya tuh saya udah fix di Telkom Pak, udah ya udahlah kalau gitu di Telkom aja gitu. Karena kan Telkom juga bagus ya Pak itunya. Nah, terus tiba-tiba tuh Papa bilang nyuruh buat daftar di UB hari terakhir pendaftaran gitu. Pas pengumuman Unpad. Terus saya bilang, loh kenapa kan jauh juga. Ujung-ujungnya nanti kalau keterima nggak bakalan diambil juga gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Terus kata Papa, ya udah nggak apa-apa coba lagi aja gitu. Daftar aja nih hari terakhir kata Papa. Nanti kalau misalkan keterima ya udah ntar kita diskusin lagi bareng-bareng gitu kata Papa. Karena Papa tuh bilang pas selama saya ketolak itu saya tuh kayak kayak apa ya Pak? Kayak bukan saya gitu loh. Kayak semangat hidupnya hilang. Kata Papa saya gitu. Jadi kerasa kayak walaupun walaupun saya bertingkah kayak biasa gitu, kayak masih ngobrol sama siapapun, tapi tuh kerasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu semangatnya pas udah Oh, udah ketolak. beda Jadinya Papa ya. iya Udah jadi kayak ada beda yang ya. iya Papa saya itu bilang kayak kayak ada yang beda. Coba deh daftar kalau gitu di UB-nya gitu. Ya udah, terus akhirnya saya daftar di situ. Nah, itu kebetulan tuh pengumumannya tanggal 24 kalau nggak salah. Tapi ternyata tiba-tiba dimajuin jadi tanggal 23, dimajuin lebih awal. Dan saya tahu tuh dari teman saya yang daftar juga. Ya udah, akhirnya tuh belum ada persiapan yang deg-degan yang mental kayak gimana-gimana karena emang biasa aja. Terus pas buka ternyata biru. Pas buka ternyata ada barcode-nya juga dan gak terima. Terus di situ saya bilang senang di situ senang karena kebetulan tuh ada teman saya juga diterima di situ dan itu apa ya Pak ibaratnya kayak teman seperjuangan gitu sih Pak dari dulu udah belajar bareng biasanya berangkat pulang bareng dan bareng lagi sama dia gitu jadi kayak ada motivasinya gitu yang seneng gitu karena dia juga keterima di situ dan saya juga keterima di UB-nya gitu terus mau keterima bareng sama ini gitu kan terus habis itu ya udah di situ saya kayak kerasa senang banget akhirnya papa tuh kayak ngerasa kata papa tuh semangat hidup saya tuh balik gitu pas keterima di UB-nya gitu kayak Iya. sesuatu yang hilang sebelumnya tuh kayak ada lagi gitu muncul lagi pas habis pengumuman itu terus akhirnya setelah pertimbangan dari papa sama mama bilang tapi jauh gimana ya dan lain-lain terus ternyata ya udah dibolehin gitu walaupun waktu itu sempat ada ngobrol juga sih Pak antara kakak sebenarnya maunya di mana gitu mau di Telkom atau di Malang karena Malang jauh banget loh Kak gini tapi nggak tahu kenapa hati saya tuh kayak udahlah Malang aja kayak beneran pengen gitu tapi nggak tahu sih kenapa Pak cuma kayak rasanya tuh seraknya pengennya ke Malang aja gitu apalagi katanya Malang dingin kok lingkungannya enak dan lain sebagainya gitu. Kalau kemarinnya kan yang di ITS Surabaya tuh katanya panas dan lain-lain gitu. Jadinya emang gak serak. Tapi pas udah di Malang, pas udah dibilang katanya Malang suasananya enak kok mahasiswa banget. Apa kotanya mahasiswa banget gitu. Ya udah akhirnya saya langsung ke Malang tuh waktu itu beberapa hari pas udah mau di fixing di Malang. Saya ke Malang sekalian survei gitu kayak kosannya gimana, lingkungannya kayak gimana. Dan ternyata pas saya ke Malang pertama kali ke sana tuh saya udah yang kayak ya udahlah di sini aja gitu. Ya udah akhirnya udah saya udah putusin maunya di sana. Tapi pas perjalanan pulang tiba-tiba mama sama papa tuh bilang Kak, jauh banget loh Kak Malang. Karena kan saya kebetulan naik mobil ya Pak. Jadi emang kerasa banget jauhnya. Kayak nggak nyampe-nyampe gitu Pak ke Malang. Jauh banget. Terus dari situ mama sama papa saya bilang, Kak jauh banget loh Kak Malang. Ini kalau mama kalau ada apa-apa, mama sama papa nggak bisa langsung pergi ke sini. Pasti harus ada perjalanan beberapa jam dulu buat ke Malangnya. Nggak bisa beneran yang kayak saya butuh sekarang, langsung datang sekarang tuh
nggak bisa langsung sampai gitu Pak. Jadi pasti ada misalkan beberapa jam, beberapa hari buat datang karena nggak bisa secepat itu. Malang jauh banget gitu kata Papa sama Mama. Coba deh dipikirin lagi maunya di mana, mumpung yang di Telkom nih belum ditolak gitu. Jadi beneran yang disuruh dipikirin lagi padahal di situ kondisinya udah sampai di Malang gitu. Saya kan jadi yang kayak loh jadinya Mama sama Papa nggak serak di Malang gitu kan ya. Sampai ini lagi bingung lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya diskusi-diskusi lagi. Ya udah saya tuh udah yang kayak seraknya di Malang aja gitu. Dan ya udah akhirnya ya udah deh di Malang aja gitu, Pak. Terus eh setelah itu ya udah terus akhirnya persiapan cari kos dan lain-lain udah dapet, ya udah akhirnya di UB fixnya Di gitu. UB fixnya. Dan ternyata nyaman ya, Iya Pak, alhamdulillah nyaman. lingkungannya, pertemanannya, Iya betul segala Pak. macamnya. Merasa Iya bersyukur betul. nggak, Mbak Ira? Iya, saya tuh baru ngerasain sih Pak setelah setelah saya beberapa kali sempet yang kayak ini kenapa sih dari kemarin udah ketolak terus, kemarin juga kayak gini sempet sebenarnya nggak boleh, cuma kayak adalah Manusiawi lah. perasaan yang kayak gitu kan ya Pak. Ya pastinya ada perasaan yang kayak kenapa ya ketolak terus padahal udah yakin kayak gini-gini, udah gitu perasaan kalau dilihat dari usahanya juga usahanya nggak yang kayak eh, usaha biasa-biasa aja gitu ngelihat dari kejadian beberapa tahun dan beberapa bulan ke belakang tuh sempat ada yang rasa kayak kenapa sih kok kayak gini 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 gitu sempat sempat kenapa kenapa gitu sempat bertanya-tanya Hmm. terus tapi ternyata terjawabkan setelah saya beneran masuk di kuliah ini gitu Pak. Hmm. Saya ngerasa beneran lingkungan lingkungan di sini tuh menurut saya suportif banget gitu Pak, lingkungannya suportif dan Pak agak ngelag nggak sih Pak? Lumayan tadi, Enggak lumayan. ya Pak? Oh enggak aman. Hmm. Oke. Saya ngerasa lingkungan di sini tuh suportif banget, teman-temannya juga baik-baik banget dan alhamdulillah beneran saya tuh di sini ketemu orang yang emang baik-baik banget gitu Pak. Dan semuanya tuh eh saya ngerasa di welcome aja gitu di sini. Saya kayak merasa banyak kesempatan yang terbuka buat saya gitu di UB. Banyak kesempatan yang terbuka dan potensi saya tuh berasa lebih keluar di sini gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak bersyukurnya dan untuk beban tugas-tugasnya, alhamdulillahnya di saya tuh belum banyak-banyak banget gitu, Pak. Jadi kayak masih apa ya, tugas ospek ada, tugas matkul ada, cuma nggak yang terlalu bikin stres banget gitu. Jadi saya sendiri masih bisa ngehandle, masih bisa buat ngelakuin aktivitas lain selain kuliah gitu. Dan kesempatan yang terbuka buat saya tuh saya ngerasa banyak banget gitu Pak di sini. Jadinya ngerasa lebih bisa nge-explore diri sendiri aja di sini gitu. Dan alhamdulillah kayak misalkan kemarin sempat sempat daftar jadi ketua pelaksana salah satu proker di UB juga. Sebenarnya itu iseng doang sih Pak. Gara-gara dan ini juga kayak nggak sengaja gitu Pak. Saya kenal kenal sama salah satu cutting dan emang baru kenal, tapi ternyata cuttingnya tuh baik banget Pak. Beneran yang baik banget dan cutting ini yang ngajarin aku dan motivasi aku dan bener-bener ngeyakinin buat harus ikut open tender ketua itu dan di situ saya beneran dikasih banyak masukan dan lain-lain yang nge-support gitu padahal emang saya baru kenal di situ konteksnya saya baru kenal tapi bener-bener udah diajarin banyak hal gitu dan saya disuruh buat ikut itu dan ya udah akhirnya saya ikut dan di situ kan seleksinya lumayan ya Pak, seleksi screening ada wawancaranya juga terus setelah itu ada ini kayak misalkan kita disuruh bikin PowerPoint dan itu isinya rancangan prokernya tuh mau dibikin kayak gimana gitu Pak. Jadi eh, misalkan tema acaranya mau apa, namanya apa, randonnya apa, anggaran biayanya berapa. Jadi semua tugas divisi tuh harus saya bikin sendiri. Waktu itu dalam waktu sehari doang semalam karena emang seleksinya cuma sebentar, cuma tahapannya tuh lumayan. Dan di situ saya dibantuin gitu sama cuttingnya itu padahal emang di situ
sebenarnya saya baru kenal, tapi kayak orang-orang yang baru kenal tuh semuanya suportif banget gitu Pak. Akhirnya di situ ya udah saya eh, ikut seleksi dan ternyata alhamdulillah malah rezekinya di situ gitu. Padahal awalnya emang nggak ada niatan gitu Pak. Terus waktu itu saya sempat ikut ini seleksi delegasi buat fully funded ke Singapura, Antikong sama Malaysia dan alhamdulillah terpilih juga Pak dari total 1.000 pendaftar. Uh, Itu saya masuk di tahapan itu ada sekitar 5 tahap dan di tahap keempat itu saya dapat peringkat pertamanya dan pas terakhir itu saya masuk ke 10 besarnya Pak dari 1.000 itu. Saya sempat kaget gitu. Eh, kok bisa gitu? Itu 10 besar dapatnya special funded. Jadi kan ada yang fully funded jadi dibiayai 100%, terus ada yang special funded. Special funded itu dapat diskon yang lumayan besar juga. Terus sama yang terakhir itu ada yang partial funded. Nah, saya masuk di peringkat ke-9. Kebetulan tuh yang fully funded cuma yang 3 besar aja, Pak. Yang 10 besar itu dapatnya yang spesial gitu. Bisa berangkat juga. Terus, alhamdulillah berarti ada kesempatan juga di situ. Terus habis itu, saya nge-apply beasiswa juga. Beasiswa, terus kemarin udah nyampe ke tahapan ketiga, Pak. Jadi, nggak tahu sih totalnya ada 4 tahapan apa, tapi saya sejauh ini udah lolos sampai ke tahapan ketiga gitu, Pak. Doain ya, Pak, semoga keterima. Insya Allah. Ya, Jadi jadi ya saya ngerasa banyak kesempatan aja yang terbuka buat saya di sini gitu, Pak. ya hal-hal indah tuh sekarang berasa ya saat Lika-Liku kemarin. Iya, Indah Indo, betul. indah Indo, indah Indo gitu. Iya, Sekarang dan jadi berasa bahwa mungkin kemarin-kemarin segala macam itu melatih kita juga ya. iya, Kan betul. Bapak mah percaya sih saat kita banyak apa namanya banyak menjalani lika-liku yang seperti tadi ataupun lika-liku lain nantinya gitu kayak merubah aura kita ya, bukan aura ya, apa ya, intuisi kita, aura ya berasa sama orang itu akan beda gitu, seberapa seberapa matang orang itu gitu. Beda dengan yang mungkin hidupnya lebih mudah gitu, terlalu mudah untuk dijalanin, bahkan mencari apa namanya, terlalu banyak dibantu orang dalam sisi privilege ya, privilege dalam artian apa ya, segalanya jadi mudah tuh karena posisi dia lebih mudah gitu. Beda dengan lika-liku tadi segala macam yang dijalani sama Pak Ira gitu. Jadi Bapak percaya juga bahwa itu membentuk Pak Ira, sikap Pak Ira, bahkan orang-orang tuh langsung ngerasain itu, bahkan Pak Ira belum ngomong aja bisa jadi langsung ngerasain gitu. Jadi nggak apa ya, nggak cuman karena takdir sih kayaknya, tapi karena usaha kita juga gitu. Jadi usaha kita lah yang juga berkontribusi membawa Faira sekarang mengalami hal tersebut. Tapi harus siap-siap Faira ya, tantangan berikutnya pasti akan ada lagi. Waduh, iya, iya betul, Pak. Pasti ada. Akan selalu begitu sih. Kan katanya bersama, Betul. bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan sesudah, tapi bersama. Ah, oh Bersama iya betul, Pak. kesulitan Iya. ada kemudahan. Begitupun bersama kemudahan ada kesulitan gitu. Jadi harus siap dengan tantangan baru sih gitu. Boleh jadi nanti Pak Ira perlu mencoba hal yang tidak disukai. Aneh ya? Buat tantangan ya, Pak. Ya, mencoba yang potensial, bagus, tapi nggak disukai. Tapi Pak Ira cobain. Itu unik sih, apa namanya, yaitu keluar dari zona nyaman barangkali ya, untuk mendapatkan zona yang lebih nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan zona yang lebih nyaman. Bukan keluar dari zona nyaman untuk mempersulit diri ya. Bukan ya. Iya, Pak. Pak Ira, pesan-pesannya deh buat adik-adik kelasmu nih di sekolah. Oke. Iya. Pesan-pesan ya, Pak. Pesan-pesan nih buat adik kelas. Pasti khususnya nih yang pertama buat adik-adik yang kelas 12 yang lagi stres-stresnya untuk menyiapkan PTN. Pesan dari aku, jangan terlalu stres sih, karena yakin aja kalau misalkan emang rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Yang penting kita usaha aja gitu. Jangan kita berdoa.
kita berdoa kalau misalkan kita tuh ditempatkan di tempat yang emang terbaik. Mau gimana dijalankannya, tapi intinya endingnya dapetnya di mana itu pasti emang yang terbaik gitu. Karena dari aku sendiri, dari saya sendiri itu emang sebenarnya doanya ditempatkan di tempat yang emang terbaik gitu. Terbaik Mungkin ya. emang mungkin emang jalannya karena saya nggak pernah masukin ke UB, nggak pernah masukin ke sana, akhirnya dicari cara terus biar saya masukin ke situ gitu, ke tempat yang terbaik itu, walaupun Iya, harus iya. ketolak beberapa kali gitu, Pak. Iya, Jadinya, iya, iya, benar-benar. iya, jadinya harus yakin aja kalau misalkan emang pasti, pasti kok nanti ujungnya ada jawabannya sebenarnya nanti ada tuh bakalan diterima di mana gitu. Teman-teman tuh bakal diterima di mana tuh pasti ada kok ujungnya. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang penting satu aja, usahanya tuh harus kencang sama doanya juga. Karena kalau misalkan usaha tanpa doa juga nggak bisa, sia-sia. Sebaliknya juga sama. Intinya doanya harus kuat, terus usahanya juga sama restu orang tua itu penting banget. Ikutin aja misalkan orang tua. Kadang tuh orang tua ngarahin tuh yang emang kita nggak duga-duga tapi ternyata itu tuh bener gitu. Jadi kalau misalkan orang tua ngarahin A B C, ya udah kalau misalkan itu apa yang disarani sama orang tua emang yang baik karena emang apa yang disarankan orang tua sebenarnya baik semua sih. Emang itu pasti yang terbaik untuk anaknya masing-masing. Jadi saran dari saya ya udah ikutin aja apa kata orang tua gitu. Karena dari saya sendiri juga sebenarnya emang karena nurutin orang tua gitu. Daftar di sini, nurutin orang tua, terus jurusannya juga yang disaranin sama orang tua dan alhamdulillah ternyata emang yang lolos itu yang emang saran dari orang tua gitu. Terus udah sih Pak, intinya kita harus tetap bekerja keras dan usaha, tapi tetap diiringi sama doa. Terus kalau misalkan lagi stres, gak usah stres-stres banget, karena apa ya, yakin aja semuanya tuh pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin gak ada. Intinya kita kalau misalkan emang lagi di masa-masa sulit, pasti semuanya akan ada lah masa-masa sulitnya tuh kapan. Masa-masa sulit setiap orang tuh pasti ada, tapi ya balik lagi ke yang tadi saya bilang sebenarnya kuncinya ya udah berserah diri aja dan tetap usaha. Sama kalau misalkan emang butuh cerita dan lain-lain, setiap orang kan penyelesaian untuk bisa plongnya beda-beda ya Pak. Kalau misalkan emang sukanya cerita ke teman cerita aja, kalau misalkan cerita ke Pak Ari cerita aja karena dulu saya juga suka cerita ke Pak Ari sempat beberapa kali. Jadi tergantung masing-masing sih senangnya gimana caranya untuk bisa ngeplongin diri sendiri ketika lagi ada masalah itu kayak gimana. Tapi balik lagi penyelesaiannya itu tergantung sama yang di atas dan dari diri sendiri cara untuk bisa ngehandle untuk nggak terlalu stres-stres banget. Terus dari pemikiran mindset diri sendiri sih harus diubah yang nggak terlalu yang aduh ini gimana sih gimana gimana gimana. Akhirnya kalau misalkan kayak gitu takutnya burn out sendiri terus akhirnya jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa itu malah nggak baik untuk diri sendiri gitu. Intinya balik lagi harus diserahkan sama yang di atas gitu sih Iya. Pak. Oke, Pak Ira makasih banget nih. Jadi ceritanya luar biasa nih, inspiring banget. Jadi Bapak mau izin ya, izin untuk di